Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang hadir di rumah yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya kita membalas kemurahan Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ini adalah satu motivasi yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan firman ini juga sampai kepada kita pada saat ini. Rasul Paulus mendorong jemaat yang ada di Roma, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Demi kemurahan Allah. Ya. Rasul Paulus mengawali dorongan ini kepada jemaat yang ada di Roma dengan kata demi kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah itu? Rasul Paulus menjelaskan di dalam pasal 11 mengenai kemurahan Allah. Saya akan bacakan kemurahan Allah kepada kita sebagai orang-orang non-Yahudi. Roma pasal 11 ayat 28 dan seterusnya berkata begini. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca seluruhnya pasal 11, ternyata kita beroleh kemurahan oleh karena ketidaktaatan bangsa Yahudi. Mereka menolak Injil, sehingga pintu keselamatan terbuka kepada bangsa-bangsa lain. Tujuannya apa? Kalau bangsa-bangsa lain beroleh keselamatan, dengan demikian maka bangsa Yahudi akan cemburu melihat bangsa-bangsa non-Yahudi, non-Yahudi yang menerima keselamatan akan cemburu, sehingga mereka juga akan beroleh keselamatan. Itu tujuannya kalau kita baca keseluruhan pasal 11. Nah, sekarang oleh karena ketidaktaatan mereka, sehingga kita beroleh kemurahan. Ada pintu keselamatan buat kita semua. Puji nama Tuhan, ini suatu yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, ayat selanjutnya Rasul Paulus mengatakan betapa tidak terselami pikiran-pikiran Tuhan. Bagaimana caranya supaya semua umat manusia itu beroleh keselamatan. Luar biasa memang, luar biasa. Nah, sekarang Rasul Paulus mengatakan, karena itu aku menasihatkan kamu, aku mendorong kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini motivasi, dorongan yang diberikan oleh Rasul Paulus karena latar belakang kemurahan Tuhan tadi. Dalam terjemahan yang lain mengatakan, aku mendorong kamu supaya kamu membalas kebaikan hati Tuhan, kemurahan Tuhan, dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya. Kemurahan Tuhan memang luar biasa buat kita semua. Dan kita sudah ada di dalam bagian ini. Sekarang, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, intinya adalah berserah diri. Ya. Berserah diri. Di dalam Roma pasal 6, ya, dikatakan bahwa tetapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Ya. Berserah diri. Kata berserah diri artinya harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ya. Yang tidak berkenan kepada Tuhan harus berubah supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ada pakar mengatakan bahwa penderitaan untuk merubah hal-hal yang perlu dirubah. Jadi memang harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan hidup. Nah, sekarang ciri orang-orang yang berserah diri, cirinya seperti ini. Yang pertama, taat. Taat. Contohnya dalam Alkitab, Maria pada waktu didatangi oleh malaikat Gabriel, ya. Salam hai Maria, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Maria kaget, apa arti salam itu? Dan malaikat katakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria menjawab, mana mungkin, aku belum bersuami. Dan malaikat katakan, Roh Kudus akan turun ke atasmu, ya. Dan engkau akan melahirkan anak itu. Jawaban Maria, jadilah kepadaku, ya, sesuai dengan perkataanmu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi taat, berkata ya kepada apa yang diminta Tuhan kepada dia. Jadi setiap orang yang berserah diri kepada Tuhan berkata ya kepada apa yang diminta oleh Tuhan kepada dia. Yang lain, melakukan firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu sepertinya tidak masuk akal kita. Ya. Seperti waktu Petrus sementara menjala ikan semalam-malaman sudah bekerja keras, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi pada waktu Yesus datang, naik ke atas perahunya, menyampaikan firman Tuhan, setelah itu, ya, dia memerintahkan kepada Petrus, Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam. Simon mengatakan, sudah semalam-malaman kami bekerja keras, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena guru yang memerintahkan, saya akan melakukannya. Ya. Apa yang terjadi? Petrus melakukan ini, Simon Petrus melakukan ini. Dan memang pada waktu jala dilemparkan ternyata mendapatkan banyak ikan. Dan jala hampir koyak. Sesuatu yang tidak masuk akal. Petrus adalah seorang pakar di dalam hal mencari ikan karena memang profesinya adalah nelayan. Sudah capek semalam-malaman. Tetapi karena Yesus memerintahkan dia lakukan. Hasilnya luar biasa. Melakukan firman Tuhan sekalipun itu tidak masuk akal. Jadi taat. Kemudian yang kedua, percaya. Orang yang berserah diri adalah percaya. Contohnya Abraham. Kita baca Kejadian pasal 12, dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim menuju ke tempat yang dia tidak tahu. Tanah yang dijanjikan. Tapi Tuhan menuntun dia oleh karena dia percaya. Dia keluar dari Ur Kasdim. Yang lain Hana. Hana yang tidak memperoleh anak. Begitu sedih di hadapan Tuhan. Ya, sedih, susah hatinya. Apalagi selalu diejek oleh istri yang kedua dari Elkana itu Penina. Tidak memperoleh anak. Dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa kandungannya ditutup oleh Tuhan.
Tetapi dia bersedih hati, bersusah hati, dia bantu memohon supaya dia beroleh seorang anak. Ya. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan semesta alam, jika engkau mengingat aku, kesusahan aku minta kiranya Tuhan memberikan seorang anak kepadaku. Dan jika Tuhan memberikan anak itu, akan kupersembahkan kepada Tuhan, akan kubawa ke rumah Tuhan. Hana tidak tahu kapan akan beroleh anak, seorang anak. Tetapi karena dia percaya, Tuhan akhirnya mengabulkan doanya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi ini ciri orang yang berserah diri. Yang pertama taat, dan yang kedua percaya. Tetapi tidak semua orang berani berserah diri. Ada kendala, ada rintangan di dalam hal berserah diri. Rintangannya apa? Pertama, ketakutan. Orang yang berbuat kesalahan cenderung selalu menghindar. Orang yang berbuat kesalahan berusaha untuk bersembunyi. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10, ya, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah berbuat salah, mereka bersembunyi. Tuhan mencari Adam dan Hawa. Adam, di manakah engkau? Adam bersembunyi. Dan dia katakan, aku takut ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman Firdaus. Takut kepada Tuhan, berusaha bersembunyi. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat kesalahan berusaha bersembunyi, tidak mau menyerahkan diri. Sampai saat ini pun seperti itu. Rintangan yang berikutnya adalah kekerasan hati. Ini yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yahudi, kekerasan hati. Kalau kita kembali membaca pasal 11 dari Roma pasal 11, Rasul Paulus mengangkat sebuah contoh. Elia pernah mengadukan bangsa Israel, orang yang bangsa Yahudi, kepada Tuhan, supaya bangsa ini dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Elia mengatakan bahwa tinggal aku seorang diri. Nabi-nabimu, mesbah-mesbahmu diruntuhkan oleh mereka. Tinggal aku seorang diri. Tapi Tuhan katakan tidak. Masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah kepada Baal. Ya. Sekarang keluarlah dari persembunyianmu. Lanjutkan tugasmu. Orang-orang yang mengeraskan hati juga tidak mau berserah diri. Ya. Contohnya bangsa Yahudi sendiri berkali-kali, ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Yang ketiga, orang yang tidak mau berserah diri oleh karena kebimbangan, bimbang. Ya. Kalau kita baca di dalam Yakobus, orang seperti ini dikatakan bahwa tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Tidak mendapatkan apa-apa oleh karena kebimbangan di dalam kehidupan mereka. Tapi dari ketiga poin ini ada obatnya, yaitu kalau kita melihat kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Sesungguhnya kalau kita sadar semua rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan, rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan dalam setiap manusia. Bangsa Israel sekalipun mengeraskan hati, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengeraskan hati, sekalipun kita ketakutan oleh karena dosa tadi, ya, menghindar, sekalipun kita bimbang, masih ada obat penawar, yaitu kasih Tuhan yang tidak berkesudahan bagi semua manusia. Tuhan tetap menanti untuk kita datang berserah diri. Ini yang luar biasa. Tuhan tetap mengasihi. Dan apa berkatnya kalau kita berserah diri? Berkatnya luar biasa.
kita baca kitab Roma keseluruhan, ya. Mulai dari pasal 2. Berkatnya berluar biasa. Ternyata berkat yang luar biasa diperoleh oleh orang-orang yang berserah diri adalah yang pertama, kalau kita baca di dalam pasal 2, hidup yang kekal itu pasti dijanjikan kepada orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Hidup yang kekal, ya. Firman Tuhan di dalam pasal 5, Roma pasal 5 mengatakan bahwa karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, pasti kita diselamatkan. Kata pasti ini, ya, kita sudah diperdamaikan dengan anaknya. Kita diperdamaikan dengan Allah, pasti kita diselamatkan. Itu yang pertama, berkat yang kita peroleh kalau kita berserah diri kepada Tuhan. Berkat yang kedua, ada ketenteraman hidup. Itu di pasal 2 juga. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Berkat-berkat dalam kehidupan kita. Luar biasa. Siapa yang tidak mau yang namanya sukacita, bahagia, ya, ada damai dalam kehidupan kita. Tentu kita semua mau. Kepingin, ya, supaya hidup kita ayem tentram dalam kehidupan kita. Amin. Semuanya ingin supaya berkat ini melimpah dalam kehidupan kita. Kemudian berkat yang ketiga, kalau kita berserah diri adalah dimerdekakan. Kita dahulu adalah hamba-hamba dosa, tetapi oleh karena kita sudah menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah hidup di dalam kebenaran, maka kita dikatakan hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu wah luar biasa. Setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pasti perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Perbuatan-perbuatan kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan juga menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena kita sudah dimerdekakan. Kemudian berkat yang selanjutnya yang berikutnya adalah kita mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Kita mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Dalam masalah persoalan yang kita tidak mampu untuk pecahkan, selesaikan, dikatakan bahwa Roh Allah berturut berdoa dalam hal ini. Ya. Roh Allah yang mendoakan kita, karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Tapi satu hal, kalau kita berserah kepada Tuhan, Yesus sendiri akan menolong kita dan menyelesaikan masalah-masalah yang dalam kehidupan kita. Ya. Saya kasih contoh saja satu. Yosua ketika akan menghadapi bangsa yang kuat, ya, menghadapi Yeriko, dia merasa bahwa dia tidak mampu, akhirnya dia bersujud di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan hanya memerintahkan kelilingi saja setiap hari, ya. Kelilingi setiap hari. Selama 7 hari berturut-turut. Hari yang ke-7 kelilingi 7 kali. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko runtuh. Mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka masalah, persoalan, kalau kita bawa kepada Dia, Roh Kudus sendiri turut berdoa buat kita, dan masalah-masalah itu akan terselesaikan. Berkat yang berikutnya, ya, ini juga yang luar biasa. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka orang-orang seperti ini akan dipakai oleh Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Orang seperti ini rohnya menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ya. Luar biasa. Jadi berkat-berkat yang tersedia bagi kita kalau kita berserah diri, luar biasa. Luar biasa. Akhirnya kita akan mengatakan, oh, ternyata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini yang keluar dari hati kita. Luar biasa. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari, jemaat dimanapun berada, mari kita mempersembahkan hidup kita sekali lagi. Mari kita berserah kepada Tuhan. Ya. Saya melihat di berbagai penjuru dunia, orang-orang memuji Tuhan di jalanan, orang-orang beribadah, ada yang bersujud, ada yang berdiri, ada yang luar biasa. Nanti mereka mengatakan bahwa aku berserah, aku berserah, aku berserah. Memang betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita menghadapi pandemi, mari kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin.